Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Pancasila, dengan hormat saya sebut nama beliau Bapak Roni Lugum SPD MSc. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di dalam ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriringan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad SAW, yang mana dengan ajaran beliau kita dapat menikmati indahnya Islam sampai saat ini. Perkenalkanlah saya sebagai moderator, sebagai pemimpin diskusi pada hari ini di kelompok kami, di kelompok 4, yang akan membahas bab tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, untuk kepada pemateri pertama saya persilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan bertindak sebagai pemateri pertama yang akan memaparkan materi tentang pengertian ideologi dan Pancasila sebagai ideologi nasional bangsa Indonesia. Pertama, pengertian ideologi. Ideologi berasal dari kata Yunani, yaitu idein, yang berarti melihat, dan logia yang berarti kata atau ajaran, sehingga ideologi adalah ilmu tentang melihat ke depan untuk cita-cita, gagasan, atau sebuah pikiran. Dengan kata lain, ideologi adalah gagasan, cita-cita yang mengandung konsep, prinsip, dan nilai dasar yang membentuk sistem nilai yang utuh, bulat, dan mendasar, yang merupakan pencerminan dari pandangan hidup dan filsafat hidup suatu bangsa, yang berbentuk dari kepercayaan politik yang kokoh sebagai hasil kemauan bersama dan menjadi landasan yang tangguh dan arah yang jelas dalam mencapai tujuan bersama. Di samping itu dapat juga dikatakan bahwa ideologi adalah ajaran, doktrin, teori atau ilmu yang diyakini kebenarannya dan disusun secara sistematis serta diberi petunjuk pelaksanaannya guna untuk menanggapi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Kemudian yang kedua, Pancasila sebagai ideologi nasional bangsa Indonesia. Ketetapan MPR Republik Indonesia nomor 18 tahun 1998 diantaranya menentukan bahwa Pancasila sebagaimana yang dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Dalam catatan risalah atau penjelasan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ketetapan itu disebutkan bahwa dasar negara yang dimaksud dalam ketetapan ini di dalamnya mengandung makna ideologi nasional sebagai cita-cita dan tujuan bagi suatu negara atau suatu bangsa. Kemudian selanjutnya saya berikan pemateri kedua untuk memaparkan materi. Saya akan memaparkan materi dari materi pertama, yaitu Pancasila ideologi terbuka. Sejak masa pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila dinyatakan sebagai ideologi terbuka. Menurut Alfian, pada tahun 1996 adalah suatu ideologi terbuka memiliki 3 dimensi, yaitu yang pertama dimensi realitas, yakni bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ideologi tersebut secara real berakar dan hidup dalam masyarakat. Yang kedua, dimensi idealisme, yaitu bahwa ideologi tersebut
materi dari pemateri 2. Implementasi Pancasila sebagai ideologi. Nilai yang terkandung dalam Pancasila dibedakan antara nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Yang pertama, nilai dasar. Nilai dasar adalah nilai yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat tetap, tidak berubah dalam menghadapi berbagai situasi dan kondisi. Yang kedua yaitu nilai instrumental. Nilai instrumental adalah nilai yang merupakan penjabaran dari nilai dasar dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan substansi yang dihadapi, namun tetap tidak menyimpang dari nilai dasarnya. Yang ketiga yaitu nilai praksis, adalah nilai turunan dari nilai dasar dan nilai instrumental yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi sewaktu dan setempat. Baiklah, itulah pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri keempat. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan. Langsung saja, yaitu faktor yang mempengaruhi implementasi ideologi Pancasila. Dalam mengimplementasikan ideologi Pancasila, perlu diperhatikan faktor intern maupun faktor ekstern yang berpengaruh terhadap berkembangnya ideologi Pancasila. Sifat pluralistik bangsa ditinjau dari keanekaragaman suku, adat, budaya, dan agama yang dipeluk masyarakat. Sangat mungkin dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Paham liberalisme yang mendukung prinsip kebangsaan dan kesetaraan menyuburkan kebanggaannya. Sikap materialistik, pragmatik, konsumeristik, dan feudalistik, sehingga memerlukan sikap terpuji sebagai pencerminan ideologi nasional Pancasila. Baiklah, itulah materi dari kami. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, itulah pemaparan dari kelompok kami. Selanjutnya kita melangkah ke sesi tanya jawab. Nah, pada sesi tanya jawab kali ini hanya diberikan 3 pertanyaan. Jadi langsung saja untuk teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Moderator. Saya persilakan kepada Nur Fitri Kakobe. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Langsung saja ke pertanyaan. Tolong jelaskan mengapa Pancasila ditetapkan sebagai ideologi nasional dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Terima kasih. Saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudara-saudari Nur Fitri Kakobe atas pertanyaannya. Selanjutnya untuk teman-teman yang ingin bertanya, kepada Ahmad Yanto. Baiklah, terima kasih untuk kesempatannya moderator. Tadi saya mendengar pemateri kedua menyebutkan dan menjelaskan ada 3 dimensi. Nah, pertanyaan saya, bagaimana menerapkan 3 dimensi tersebut dalam ideologi Pancasila sekarang ini? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara Ahmad Yanto atas pertanyaannya. Selanjutnya untuk pertanyaan terakhir kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Baik, kepada saudari Nur Ain Salihin, saya persilakan. Baik, terima kasih. Langsung saja ke pertanyaan. Bagaimana cara pemateri dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar ideologi? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari Nur Ain Salihin atas pertanyaannya. Baik, berikan kesempatan kepada kelompok kami untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Baik, kelompok kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Untuk saudara Zulkarnain Bagwadi akan menjawab pertanyaan dari saudari Nur Fitri Kakobe. Kepada saudara Zulkarnain Bagwadi, saya persilakan. Baik,
Pertama-tama saya berterima kasih kepada moderator yang sudah mengizinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari saudari Nur Fifikah Gobel. Dengan bunyi pertanyaannya adalah mengapa Pancasila ditetapkan sebagai ideologi nasional dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Bahwa kita ketahui bahwa kedudukan Pancasila sebagai dasar negara mempunyai fungsi kedudukan sebagai kaidah negara yang fundamental atau yang mendasar, sehingga sifatnya tetap kuat dan tidak dapat diubah oleh siapapun. Pancasila sebagai dasar negara mempunyai makna sebagai berikut. Yang pertama adalah sebagai dasar untuk menata negara yang merdeka dan berdaulat. Kemudian yang kedua sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan aparatur negara yang bersih dan berwibawa. Yang ketiga, sehingga sebagai dasar arah dan pertunjukan aktivitas kehidupan bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung makna sebagai kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari harus sesuai dengan Pancasila. Karena itu juga merupakan realisasi dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bersumber dari kehidupan bangsa Indonesia sendiri. Dan di mana nilai-nilai tersebut, yang pertama adalah nilai jiwa ketuhanan dan keagamaan. Kemudian nilai dan jiwa kemanusiaan. Yang ketiga, nilai jiwa persatuan. Keempat, nilai jiwa kerakyatan demokrasi. Dan yang kelima adalah nilai jiwa keadilan sosial. Nah, Pancasila sebagai dasar negara, kemudian Pancasila juga sebagai pandangan hidup bangsa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada saudara Zulkarnain Barwani selaku materi pada hari ini. Saya kembalikan kepada penanya. Bagaimana? Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya telah menerima jawabannya. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari saudara Ahmad Bilang Tua akan dijawab oleh saudari Rahmariani. Kepada Rahmariani saya silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ahmad Bilang Tua yang pertanyaannya yaitu bagaimana menerapkan 3 dimensi tersebut dalam ideologi Pancasila sekarang ini. Penerapan dimensi realita menurut ideologi Pancasila sekarang ini yaitu pada sila pertama, seseorang menjalankan ibadah menurut agamanya. Sila kedua, tidak membeda-bedakan suku, bangsa. Sila ketiga, gotong royong membersihkan kelas. Sila keempat, memilih pengurus kelas. Dan pada sila yang kelima, menyantuni anak yatim. Selanjutnya, penerapan dimensi idealisme menurut ideologi Pancasila sekarang ini. Yang sila pertama, pengakuan terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa. Sila kedua, pengakuan terhadap harkat martabat manusia. Sila ketiga, terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Sila keempat, terwujudnya lembaga perwakilan yang demokratis. Dan pada sila kelima yaitu terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Selanjutnya, penerapan dimensi idealisme menurut ideologi Pancasila sekarang ini pada sila pertama yaitu diakuinya Konghucu sebagai agama baru. Sila kedua, adanya undang-undang tentang hak asasi manusia. Sila ketiga, pengaturan tentang wilayah laut. Sila keempat, pemilihan presiden secara langsung. Dan pada sila kelima, mendirikan bank syariah untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Saya gimana? Baik, untuk pertanyaan terakhir yaitu dari saudari Nurain Sadi akan dijawab oleh saudari Regina Putri Mabasa. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja dengan pertanyaan, bagaimana cara pemateri dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar ideologi? Pancasila adalah jati diri bangsa. Nilai-nilai Pancasila diyakini sebagai nilai kebajikan dan mampu menjadi acuan bagi pengembangan jati diri, dan karena itu perlu diimplementasikan sebagai materi pendidikan
kewarganegaraan. Menurut teori kewarganegaraan, komunitarian, dan fungsionalisme struktural, gagasan tentang kehidupan yang baik merupakan hasil kesepakatan komunikasi. Nilai bersama yang turut menentukan kehidupan menjadi sumber bagi terjadinya integrasi, dan karena itu perlu disampaikan kepada warganya demi eksistensi dan kelangsungan masyarakat. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan kepada moderator. Sebelum saya kembalikan kepada penanya, mungkin ada sedikit tambahan dari pemateri kepada saudari Asri yang membuat sesuatu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menambahkan jawaban dari Regina. Upaya mengimplementasikan ideologi Pancasila dapat ditempuh dengan 3 tahap, yaitu yang pertama, pemahaman atau artikulasi, yang bermakna bahwa setiap warga negara diharapkan memahami dengan benar konsep, prinsip, dan nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila melalui dialog interaktif dengan berbagai pihak, mempelajari sendiri dari dokumen resmi yang tidak menyesatkan, mengadakan refleksi terhadap pengalaman pribadi, dan menguji pemikiran para ahli sehingga diperoleh keyakinan akan kebenaran ideologi Pancasila. Yang kedua, internalisasi adalah proses menjadikan ideologi Pancasila sebagai bagian dari hidup setiap warga negara. Konsep, prinsip, dan nilai yang terkandung dalam Pancasila dipergunakan sebagai acuan dalam penilaian terhadap segala hal ihwal yang dihadapinya. Kemudian yang ketiga, aplikasi yang bermakna menerapkan konsep, prinsip, dan nilai Pancasila dalam praktek kehidupan yang nyata, meliputi aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, maupun aspek yang lain. Baik, itulah jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Regina Putri Manggasara dan sedikit tambahan dari saudari Asri yang Nawasi. Baik, saya kembalikan kepada penanya. Bagaimana? Terima kasih, saya sudah menerimanya. Baik, berhubung semua pertanyaan dari teman-teman sudah pemateri jawab. Jadi untuk saya dapat ambil kesimpulan bahwa Pancasila telah memenuhi syarat sebagai ideologi karena telah mengandung konsep, prinsip, dan nilai yang membentuk sistem nilai yang utuh, bulat, dan mendasar, yang merupakan pencerminan dari pandangan hidup, filsafat hidup, dan cita-cita bangsa Indonesia. Kemudian upaya implementasi Pancasila dapat dilakukan melalui penjabaran nilai dasar ke dalam nilai instrumental dan nilai praktis. Untuk melaksanakan hal tersebut perlu ditempuh 3 tahapan, yaitu